jihad di jalan Allah. Pertanyaannya, boleh nggak 3 orang sibuk itu meninggalkan baca Quran di ayat ini? Ternyata faqra'u ma tayassara minhu. Tidak boleh. Minimal menghafal ayat yang dia sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya, bisnis tentu harus hafal ayat-ayat yang mengatur tentang bisnisnya. Al-bai', tijarah. Kalau dokter pun sama. Ayat-ayat tentang kesehatan. Terus bagaimana ibu rumah tangga yang di rumah saja tidak keluar-keluar, ayat apa yang harus dia baca? Nah, terutama buat para santri harus banyak menghafalkan ayat-ayat tentang ilmu dan ayat-ayat tentang bagaimana mengambil mutiara dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, Masya Allah, ketika kita tadabburi isinya, dia bukan hanya mengantarkan kita untuk mendapatkan mutiara, tapi juga menunjukkan cara-cara mempraktikannya. Termasuk cara mencari jodoh yang tepat. Ini buat yang masih single. Tapi kita tidak bahas hari itu hari ini. Nanti ada bab khusus itu. Pranikah. Kita buka kelas khusus saja. Apakah tadabbur itu secara etimologis, secara kosakata, artinya memandang kepada akibat sesuatu dan memikirkannya. Saya mau tanya, lihat, ini apa namanya? Tisu bahasa Inggris kalau tidak salah. Saya mau bahasa Melayu. Kalau gadis-gadis mungkin tidak tahu bahasa Melayunya apa. Tapi yang sudah pernah hidup di 2 zaman mungkin tahu. Sebelum bernama tisu dulu apa namanya ini, Pak? Sapu tangan. Oke, selain sapu tangan apa lagi namanya ini? Ini ketika kita berpikir ya, menyebutkan sesuatu bahasa Melayu. Jadi kira-kira sekarang ini apa namanya? Sapu tangan apa, Bu? Kalau di Indonesia kita menyebut sapu tangan, ada juga istilah selampe dulu. Ada lagi istilah jangan Sunda, Indonesia, Melayu saja. Jadi sapu tangan. Ini ada atau tidak ada? Wujud atau tidak wujud? Sekarang saya mau tahu. Sebetulnya tisu ini sekumpulan apa? Sekumpulan dari apa? Hah? Kalau saya ambil bagian terkecil daripada tisu ini, kalau tidak salah ini terbuat dari bubur kayu. Ya. Pop. Kalau bagian terkecil ini saya masukkan ke gelas dan saya satukan dengan air sampai dia bersenyawa, satuan daripada tisu ini pada akhirnya ada atau tidak ada nanti di sini? Masih ada? Masih ada tapi tak nampak bagus. Bagian terkecil dari yang tak nampak itu apa namanya? Kan yang tadi tidak nampak tuh. Katanya dari sesuatu yang tidak nampak ini ada juga bagian terkecilnya, namanya atom. Ya. Siapa yang pernah melihat atom? Tolong gambarkan saya, atom itu gambarnya seperti apa? Iya. Bulat atau kotak? Siapa yang menggambarkan atom ini bulat? Padahal Dalton dan Thomson yang punya teori atomistik pun tidak pernah bisa melihat atom. Tapi kenapa dia berani menggambarkan atom? Seandainya dalam pelajaran fisika ada siswa menggambar atom berbentuk segitiga. Marah nggak kira-kira itu gurunya? Marah. Tapi siswa bilang, guru, bulat itu kan cuma model memudahkan saja bahwa ada atom. Tapi kan bentuknya tidak mesti bulat. Tidak ada yang pernah melihat atom. Katanya di dalam atom ada apa? Elektron.
Atom saja tidak pernah lihat, tapi katanya di dalam ada elektron pula. Katanya di dalam elektron ada proton dan neutron. Waduh, apalagi itu? Yang tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada jenisnya, tidak ada rasanya, berarti tidak ada, tidak nyata. Pertanyaan saya sekarang, berarti tisu ini sekumpulan dari yang nyata atau dari yang tidak nyata? Tisu ini sekumpulan dari yang ada atau sekumpulan dari yang tiada? Jadi apakah ada itu? Jika ini sekumpulan dari yang tiada, yang tak nampak, kenapa tiba-tiba sekarang menjadi ada dan nampak? Jadi apakah nampak itu? Ini berarti hanya kesepakatan saja. Setelah diinput data lewat indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perasa, dan peraba, jika ada bentuk benda seperti ini, baunya seperti ini, rasanya lembut seperti ini, suaranya seperti ini, maka ini namanya tisu. Orang sekarang, kalau orang Melayu bilang, sapu tangan kertas. Jadi istilah tisu dan adanya seperti ini juga hanya kesepakatan. Oke, sekarang lihat nih, ini bertadabur. Saya tidak punya uang di sini. Saya boleh pinjam uang 2 lembar? Dua lembar. Besar boleh, kecil boleh. Tapi yang sudah digunting, jangan yang masih lebar. 2 lembar. Saya punya uang berapa di sini? 20. Kalau saya infakkan 10 ringgit, berapakah sisa uang saya? 10. Betul 10? Ini pakai ilmu yang mana ini? Ilmu mata biologis seperti binatang atau menggunakan ilmu Al-Quran? Oke, kalau menurut ilmu Al-Quran, kalau saya punya uang 20 ringgit, 10 ringgit saya infakkan, berapakah sisa uang saya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Gitu ya. 10 dikali 700 sama dengan 7.000. Boleh enggak kalau saya katakan, alhamdulillah, awalnya saya cuma punya uang 20 ringgit, tapi setelah saya infakkan misalnya, pegang dulu pura-puranya ya, jangan diambil betul. Sekarang, punya saya, punya beliau. Sekarang boleh nggak saya katakan, alhamdulillah sekarang saya punya uang 7.000 ringgit. Plus masih yang belum jelas ini punya saya atau bukan 10. Boleh nggak saya bilang begitu? Boleh. Tapi pertanyaannya, mana yang fakta? Yang 7.000 atau yang 10 ringgit? Mana yang fakta? Kalau Anda mengatakan 10 ringgit, berarti ilmunya masih ilmu binatang. Ya, binatang itu termotivasi untuk berbuat itu tergantung materi yang ada di depan atau di belakangnya. Tapi orang-orang yang beriman tidak menggunakan mata biologisnya. Orang-orang beriman sekalipun tiba-tiba ruangan ini gelap dan ada uang banyak di sini, dia tidak akan mencurinya. Kenapa? Dia punya mata hati. Meskipun ruang ini gelap. Tapi orang yang tidak ada iman di hatinya, meskipun ruang ini terang, kalau hatinya gelap, dia tetap korupsi, mencuri, berzina. Dia pikir tidak ada yang, jadi ingin menggunakan mata yang mana? Mata binatang biologis ini atau mata hati? Oke, jadi sekarang yang sesungguhnya yang fakta yang mana? Wah, bersyukurlah orang-orang yang sudah bertadabur itu.
Terima kasih. Orang yang sudah bertadabbur itu selalu memikirkan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Baik. Nanti kita akan lebih panjang lagi seputar tadabbur. Saya ingin sampai di sini dulu. Jadi apakah tadabbur itu? Kesimpulannya, tadabbur adalah menggunakan ketajaman mata hati lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Baik, inilah sedikit tentang tadabbur. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Selanjutnya saya akan berikan ke Ustadz Deden bagaimana caranya menikmati hafaz Quran. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja deh, pencet sendiri ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Menghafal Al-Quran, menghafaz Al-Quran, jika lahir dari kerinduan, dari penghayatan, dari tadabbur, maka rasanya sangat lezat. Bahkan bisa saya katakan di dalam menghafal Al-Quran, menghafaznya, menghafaz, paham ya? Di dalam menghafaz Al-Quran tidak perlu bersabar. Menghafaz Al-Quran tidak perlu bersabar. Puan-puan setuju? Tuan-tuan setuju? Tapi saya setuju. Yang harus dilakukan penghafaz Al-Quran sebenarnya adalah bersyukur. Bukan bersabar. Bukan bersabar. Karena segala sesuatu yang ada di saat menghafaz Al-Quran semuanya adalah nikmat. Bagaimana bisa nikmat dihadapi dengan sabar? Nikmat harus dihadapi dengan syukur. Rasa senang, bahagia, rasa gembira. Dan syukur inilah yang menjadikan adanya percepatan di dalam menghafal Al-Quran. Menghafal satu, dapatnya dua. La in syakartum la azidannakum. Penghafal Al-Quran yang tidak syukur tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena yang datang bukan nikmat, musibah. Musibah bahasa Melayunya apa? Musibah. Bersabarlah dalam menghafal Al-Quran. Oh, berarti Al-Quran itu musibah.
rasanya tidak enak ya mengatakan Al-Quran musibah. Segala sesuatu yang datang di dalam atau saat menghafal Al-Quran semuanya adalah nikmat, maka yang harus dilakukan adalah bersyukur. Ada sebuah ayat surah At-Takatsur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat. Nikmat yang terbesar dari Allah yang diberikan kepada manusia adalah Al-Quran. Di dalam surah Asy-Syura, di dalam surah Az-Zukhruf, Allah berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah zikrun laka untukmu, wali qaumika dan untuk kaummu, wasaufa tus'alun dan kalian pasti akan ditanya tentang itu. Sudah berapa ayat hafalnya? Mata digunakan untuk apa? Telinga digunakan untuk apa? Hati digunakan untuk apa? Pikiran digunakan untuk apa? Tangan, kaki digunakan untuk apa? Lidah digunakan untuk apa? Kalau seseorang punya Al-Quran di dalam hatinya, maka tentu dia akan disebut bersyukur. Dan ketika ditanya, bagaimana syukurmu kepada Al-Quran itu? Bagaimana syukurmu kepada nikmat-nikmat Allah? Maka bisa dibuktikan dengan apa? Dengan Al-Quran yang ada di dalam hatinya. Terus bagaimana caranya agar menghafal itu terasa lezat? Ya, maka di sini nih. Baik, ini yang pencet yang mana? Yang ini. 1. Menghafal tak harus hafal. Menghafal tak harus hafal. Yang penting menghafal. Menghafal tak harus hafal, yang penting menghafal. Apa alasannya, penyebabnya orang tidak hafal Al-Quran? Jawabannya karena tidak menghafal. Kebanyakan orang tidak hafal Al-Quran karena memang tidak menghafal. Dan ketika menghafal, tak harus hafal. Mengapa demikian? Menghafal Al-Quran berbeda dengan menghafal yang lain. Menghafal apa biasanya yang dihafal? Rumus kimia. Menghafal lagu. Menghafal buku yang lain selain Al-Quran. Aktivitas menghafal semuanya membuat kepala penat. Kalau orang Indonesia mah pusing. Membuat kepala pusing, berputar-putar, berpusing-pusing. Betul,
atau tidak? Saya pengen dengar suaranya sedikit saja, iya atau tidak? Menghafal bikin penat? Kalau menghafal Al-Quran yang penat bikin santai, itu kalau bahasa sininya apa? Relax. Menghafal Quran itu pikiran yang penat menjadi relax. Kalau menghafal yang lain pikiran relax jadi penat. Aduh, kok menghafal Al-Quran kok jadi penat begini? Oh, berarti salah. Rupanya bukan Al-Quran yang dihafal tetapi yang lain. Kalau menghafal yang lain itu memerlukan